Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau memasuki episode ke-55. Pembahasan diarahkan pada peranan tasawuf dalam gerakan sosial politik 2. Maka ini melanjutkan episode ke-54 minggu kemarin. Seorang sejarawan Sartono Kartodirjo dalam bukunya The Protest Movement in Rural Java melaporkan banyak gerakan perlawanan rakyat desa di Indonesia itu diilhami dan dipimpin oleh gerakan-gerakan tasawuf. Demikian juga gerakan Mahdi di Sudan, Sanusiyah di Tunisia, dan Safawiyah di Iran. Tarekat Sanusiyah memiliki disiplin tinggi mirip disiplin militer. Di bawah syekhnya yang terakhir, Sayyid Ahmad Asy-Syarif As-Sanusi berhasil menggalang satu kekuatan perlawanan rakyat yang mampu memerangi kolonialis Italia, Prancis, dan Inggris secara berkesinambungan sehingga berhasil membebaskan Libya. Di Kurdistan, wilayah yang sekarang dibagi antara Turki, Irak, dan Iran, peran pemersatu dimainkan oleh Tarekat Naqsabandiyah pada penghujung abad ke-19 Masehi. Pemberontakan nasionalis Kurdi yang pertama antara tahun 1880 sampai 1925 hampir semuanya dipimpin oleh Syekh Tarekat Naqsabandiyah. Hanya merekalah yang mampu mengkoordinasikan dan mempersatukan suku-suku Kurdi yang terus bersaing dan berkonflik satu sama lain. Menurut Profesor Dr. Safik Mughni, beliau melaporkan bahwa semangat pasukan Utsmani dimotivasi oleh spirit Islam yang berbasis ajaran Tarekat Bektasiyah yang dipelopori Haji Bektas bahkan Utsman. Selanjutnya, Howell dan Brynison melaporkan bahwa sosiologi Islam militannya Ali Shariati yang memberikan spirit intelektual bagi revolusi pada akhir 1970-an, memperoleh energi tambahan dari Sufi dalam sosiologi spiritual yang dikembangkan oleh pemikir Sufi yang bernama Tanha'i. Di Nigeria Utara, Syekh Utsman dan Fodio, seorang anggota Tarekat Qadiriyah, memimpin jihad melawan para penguasa HB yang gagal memerintah menurut syariat Islam. Al-Mahdi, anggota Tarekat Samaniyah, berhasil menentang pemerintahan kolonial Inggris di Sudan. Demikian juga kaum Sufi Naqsabandiyah dan Syah Waliullah Ad-Dihlawi menentang kekuasaan kolonial Inggris di India. Selanjutnya, negara-negara semi-teokratik Futa Jalon dan Futa Toro di Afrika Barat pada abad 18 dan 19 merupakan contoh potensi tarekat-tarekat Sufi sebagai basis tatanan sosial dan perlawanan anti-kolonial di Turki. Revolusi Kurdi dipimpin oleh Syekh Naqsabandi, sedang dicetnya gerakan merebut kemerdekaan dilakukan kaum Sufi abad 19 Masehi untuk membangkitkan semangat anti-Rusia. Selanjutnya dalam kasus Indonesia, Pak Hamka melaporkan apabila pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Teuku Ditiro, dan lain-lain hendak melawan kekuasaan penjajah yang sangat besar dan kuat, maka mereka memperkuat jiwanya melalui tasawuf. Salah satu doktrin tasawuf yang mereka gunakan adalah al-mautu ayatul hubbis shadiq, yaitu mati adalah alamat cinta yang sejati. Pak Hamka melanjutkan bahwa beribu santri tampil menggunakan bambu runcing yang telah diberikan mantra oleh gurunya dan azimat yang diikatkan pada pergelangan tangannya. Memang bambu runcing tidak mampu menghadapi stegun bugun, suatu senjata yang dimiliki oleh penjajah Belanda pada waktu itu,
Namun mereka meyakini bahwa itu mampu dilakukan melalui kekuatan iman dan makrifat yang mendalam di hati sanubari mereka. Pada akhir abad 17, seorang pemimpin tarekat yaitu Syekh Yusuf Makassar memimpin gerilya melawan kompeni. Sekitar 1 abad sesudahnya terjadi perlawanan orang Palembang dipelopori tarekat Samaniyah terhadap pasukan Belanda yang dikirim untuk menaklukkan kota itu pada tahun 1819 Masehi. Di Kaukasus, Syekh Samil dari tarekat Naqsabandi mendirikan negara merdeka yang menggagalkan serangan orang-orang Rusia hingga tahun 1859. Kerajaan Sanusi di Libya merupakan sebuah kerajaan kaum sufi. Negara Libya modern merupakan hasil perjuangan tarekat Sanusiyah dan syekhnya yang keempat yaitu Sayyid Muhammad Idris menjadi raja pertama negara Libya. Maka Sanusiyah lebih berupa negara daripada sekedar tarekat tasawuf saja. Sementara dinasti Safawiyah didirikan oleh Syekh Safiuddin, seorang sufi sunni yang berasal dari keluarga Kurdi di Iran Barat Laut. Selanjutnya di Afrika Barat dan Asia Tenggara, tarekat telah lama memainkan peranan sosial yang penting. Umumnya para pemimpin politik menjadikan syekh sufi sebagai penasihat spiritual mereka. Jadi lagi-lagi ini uji petik, artinya sebagai ilustrasi, sebagai petikan contoh dari sekian banyak peranan yang dimainkan oleh para sufi dan anak buahnya dalam gerakan-gerakan sosial dan politik. Dan hasilnya sangat mencengangkan karena beberapa negara didirikan sebagai buah hasil perjuangan gerakan tasawuf, gerakan-gerakan tarekat ini untuk kepentingan dan kemaslahatan umat, terutama umat Islam. Jadi dari sini bisa kita ambil satu pelajaran bahwa kalau selama ini kegiatan-kegiatan tasawuf, kegiatan-kegiatan tarekat itu diasosiasikan hanya merupakan sikap egois pribadi dalam menjalin hubungan kedekatan sedekat-dekatnya atau taqarruban ilallah dengan melupakan lingkungan sekitarnya, sesungguhnya tidak benar. Apa yang saya sampaikan sekedar contoh, sekedar ilustrasi. Masih banyak yang belum saya sampaikan, tetapi dari ilustrasi itu memberikan gambaran yang jelas, ada peranan real dari kehidupan gerakan-gerakan tarekat atau gerakan-gerakan tasawuf ini dalam berjuang untuk kebangkitan sosial maupun politik bangsa dan negara muslim di dunia ini. Demikian saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.